Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit informasi, yaitu insyaallah nanti di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula, ustad dan ulia, SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu kami keluarga besar mengundang semua jamaah agar bisa menghadiri acara tersebut di hari Ahad tanggal 2 Juni 2024. Jadi minggu depan, bukan minggu ini ya, minggu depan. Kalau saya sering datang ke sini, kalau nggak berumrah biasanya seminggu 2 kali, sebulan 2 kali. Rasa-rasanya tidak etis lah kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah datang ke pesantren saya. Saya 40 kilo berjalan, terkadang hujan-hujanan. Lah bapak nggak pernah datang ke pesantren saya, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi diundang ya semuanya untuk bisa hadir di sana. Kemudian juga di acara tersebut kita akan memberikan harga khusus bagi jamaah yang ingin berumrah, yang biasanya kita buka harga 32 juta rupiah 12 hari bahkan sampai 15 hari dari Balikpapan, sudah itu semuanya komplit. Nah, di hari spesial, hari syukuran wisuda anak-anak santri kami akan memberikan harga spesial dengan harga 27 juta rupiah. Nah, banyak kortingannya itu. Berapa juta itu kortingannya? 5 juta. Nah, jadi bisa untuk beli oleh-oleh itu. Ya, 27 juta rupiah. Kayaknya nggak ada lagi yang paling murah daripada itu. Pesawatnya adalah bisa Etihad, Qatar, Saudi atau Garuda, ya. Kemudian hotelnya di Madinah Andalus. Turun dari hotel langsung pelataran Masjid Nabawi, ya. Di Mekah adalah Burj Fuad di belakang Remedian. Itu kurang lebih 200 meter saja. Ya, dari sini sampai ke masjid kemana, Jembatan Mariatis itu, nah, dekat ya. Nah, jadi harga khusus, tapi bagi yang hadir. Kalau nggak hadir mau umrah, harganya 27, tapi nggak hadir, nah nggak mau saya. Ya, jadi yang kepingin silakan hadir ya di hari tersebut, dan mau umrah ataupun tidak umrah kami undang semuanya ya. Mudah-mudahan bisa berhadir di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad, dimulai dari jam 8 pagi. La ilaha illallah. Baik, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil hadis yang berkaitan dengan masalah azan, dengan masalah azan.
Nah, adzan ini para jamaah adalah khusus panggilan untuk orang yang sholat. Itu khusus dulu ya. Walaupun nanti ada memang disunahkan untuk adzan yang waktunya itu bukan untuk sholat, tapi hukum asal adalah adzan ini dikumandangkan untuk mengajak orang sholat berjamaah dan menandakan telah masuknya waktu sholat, dan juga itu adalah salah satu syiar daripada syiar Islam. Dan bahkan syiar Islam yang paling mencolok adalah adzan. Ya, kalau tidak ada adzan rasanya gimana di kampung itu? Coba kalau seandainya kita masuk dalam satu kampung atau dalam komplek perumahan, tiba-tiba di situ kita lihat nggak ada musolanya. Kalau sudah nggak ada musolanya, nggak ada adzannya. Kalau nggak ada adzannya berarti tidak ada juga sholat berjamaah. Kalau sudah seperti itu biasanya orangnya hidupnya nafsi-nafsi. Ya, pokoknya keluar rumah naik mobil, keluar dari mobil langsung masuk rumah. Banyak seperti itu. Oh, banyak komplek-komplek perumahan seperti itu. Nah, sampai orang mati pun tidak ada yang tahu. Tiba-tiba datang mobil jenazah jemputin. Ini tidak baik. Nah, jadi salah satu bersosialisasi yang paling baik di dalam Islam, istilah Islam itu namanya bersilaturahim. Orang zaman sekarang nyebutnya apa ya? Bersosialisasi. Itu adalah berkumpul di masjid, sholat berjamaah di masjid. Dan tentu orang yang sholat di masjid itu adalah sebabnya dengan mendengar dengan mendengar suara dari dikumandangkannya suara adzan. Nah, oleh karena itu para ulama nih ya berbeda pendapat tentang siapakah atau apakah yang lebih afdal, atau apakah orang yang adzan ataukah orang yang jadi imam. Yang adzan atau yang jadi imam. Nah, kebanyakan para ulama mengatakan yang adzan itu lebih besar pahalanya daripada yang imam. Ya enggak? Nah, apalagi cuma yang khatib. Ya, yang muadzin lain, yang khatib lain, yang imam lain. Nah, kenapa beda? Ujung-ujungnya katanya bagi-bagi rezeki. Sebenarnya yang afdal itu yang imam langsung, yang khatib langsung jadi imam. Tapi kalau adzannya lain, khatibnya lain, imamnya lain, wah ini kurang pas ini. Nah ya, dan saya pribadi sangat menyarankan kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, terutama yang ada di Balikpapan, kalau hari Jumat siapa yang khatib dialah yang jadi imam. Seperti itu. Nah, jangan yang khatib lain, yang imam lain, yang parah, yang adzan lain, yang qomat lain. Jangan ya. Coba kita datang ke Mekah, Madinah, manapun lah di Timur Tengah sana. Pasti yang imam, pasti yang khatib itulah yang imam. Satu paket begitu, jangan dipisah-pisah. Walaupun boleh tapi kurang afdal. Nah, repotnya di Balikpapan ini yang khatibnya lain, yang imam lain. Kenapa kok lain? Salah satunya tadi adalah bagi-bagi rezeki, ya kan ya? Yang kedua adalah apa lagi? Khatibnya nggak bisa jadi imam. Ada gitu. Bukan nggak bisa jadi imam ya, bacaannya kurang fasih. Ada itu. Baru-baru ini mungkin ada sebulan 2 bulan ada orang ngelapor dengan saya. Dia bilang banyak di masjid kami ini khatibnya itu kalau jadi imam nggak bagus bacaannya, bacaan huruf nggak bagus atau salah-salah bacaannya. Gimana itu Pak? Ya kata saya, kenapa sampean suruh dia jadi khatib? Nah itu dia, kita mau apa namanya itu, mau kita nggak pilih lagi dia jadi khatib, nanti dia marah. Nah itulah orang Indonesia kata saya, banyak nggak enakannya. Perasaan-perasaan. Saya terus terang lebih baik kita ini lebih baik kelahi di depan daripada kelahi di belakang.
Artinya kalau memang tidak pantas jangan dipakai, selesai. Ini banyak nggak enak pak, nggak enak pak. Nah itu sudah. Ujung-ujung nanti belakang ngomong-ngomongan kan kurang, malah nggak baik, jadi gibah, jadi fitnah nanti. Terus gimana pak caranya? Ya kalau seandainya memang agak berat untuk memberhentikan khatib-khatib yang tidak kurang kompeten ya dalam membaca huruf Al-Quran, ya pelan-pelan lah, sekurang-kurangnya mungkin kalau setahun 2 kali jadwalnya dikurang sekali aja. Kan itu tuh. Nanti kalau bisa dia yang khatib, yang imam lain gitu lah. Enggak apa-apa. Umpama yang khatib tapi bacanya kacau, ya sudah imam saja. Tapi di Balikpapan ini ada ustadz yang paham. Arti yang paham tuh, saya kalau jadi imam nggak bisa, bacaan saya ini kurang fasih. Jadi ketika dia jadi khatib, dia suruh orang lain jadi imam. Nah itu tahu diri. Ada juga yang nggak tahu diri, dia rebut semuanya. Kan ya? Nah itu. Kalau dia nggak jadi imam, marah dia. Nah, tapi kalau memang dia pantas jadi imam, maka lebih afdal adalah dia yang jadi khatib dan dia juga yang jadi imam. Nah kembali ke masalah adzan tadi, yang mana yang afdal? Kalau seandainya ada yang muadzin ya, muadzin atau yang jadi imam, yang lebih afdal. Para ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang adzan itu lebih afdal daripada yang imam. Nah alasannya kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat hadisnya panjang ya. Cuman intinya begini ya. Orang yang muadzin itu akan mendapatkan pahala dari orang yang seberapa banyak sholat di tempat itu. Jadi siapa yang adzan tadi maghrib? Nah, Pak Arifin yang adzan. Berapa shop tadi orang sholat? 2 shop. 1 shop ini isi berapa ini? 40. 40 kali 2 sama dengan 80. Maka seakan-akan Pak Arifin sudah melaksanakan 80 kali sholat maghrib. Tapi jangan mentang-mentang seperti itu, saya nggak mau sholat lagi, udah sholat maghrib lagi selama 80 hari. Jangan. Itu cuman istilah pahalanya saja. Itu sama ya, orang yang memahami begini, disebutkan dalam riwayat hadis kan, man shalat subha bil jamaah thumma yaq'udu hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini falahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud kalau tidak salah, itu Nabi mengatakan begini, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, subuhnya berjamaah ya, kemudian dia duduk setelah salat, dia duduk di masjid tersebut, dia duduk di tempat salatnya sampai timbul matahari, lalu dia salat 2 rakaat. Ini yang istilahnya salat isyraq ya, salat isyraq. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, sempurna. Bagi yang belum bisa berumrah atau berhaji, banyakin salat seperti itu. Salat subuh berjamaah, duduk lalu sampai timbul matahari setinggi galah tombak, lalu salat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti haji dan berumrah. Tapi jangan juga mentang-mentang dia seperti ini, lalu dia ketika tulis nama begitu, di depannya tulisannya huruf H, Haji Samsudin. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya Samsudin, Haji Samsudin katanya. Pak, sampean kapan pernah pergi haji? Oh katanya saya tiap hari berhaji. Kapan tuh? Salat isyraq saya jangan, malu dong ya. Nah, itu segi pahala, tapi segi prakteknya ya mesti berangkat haji dan umrah ke sana. Paham kira-kira? Nah, sama tadi itu orang yang adzan. Yang adzan tadi dia akan mendapatkan pahala dari orang yang sholat di masjid tersebut seberapa banyaknya orang yang sholat. Itu tuh ya, alhamdulillah. Nah,
Sebagian ulama mengatakan oh tidak, bukan yang adzan, tapi yang jadi imam lebih afdal. Kenapa? Alasannya begini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan untuk salat, tidak pernah. Nabi nggak pernah adzan untuk salat ya, tapi kalau untuk yang lain boleh, seperti beliau mengadzankan di telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu pernah itu Nabi melakukan. Itu adzan untuk anak bayi cucu beliau. Nah, tapi kalau untuk salat Nabi nggak pernah. Tapi kalau jadi imam, Nabi selalu jadi imam. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa yang jadi imam lebih afdal daripada yang muadzin. Namun kebanyakan ulama, tadi kan terbagi dua nih ya. Ada yang mengatakan adzan, ada yang mengatakan imam. Tapi kebanyakan ulama dari berbeda pendapat ini, kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang adzan itu lebih afdal daripada yang imam. Kenapa? Alasannya adalah karena ya, walaupun memang Nabi tidak pernah adzan untuk salat, tetapi untuk jadi imam, alasannya adalah karena kalau seandainya Nabi itu mengumandangkan suara adzan untuk salat, maka siapapun wajib untuk datang sholat berjamaah. Wajib, karena kalau kata Nabi hayya 'alas shalah, ayo sholat, maka wajib mentaati perintah Nabi. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ya ayyuhalladzina qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Jadi kalau kalian memang cinta kepada Allah, syarat bukti itu adalah cinta, ikuti aku. Nah, kalau Nabi menyuruh hayya 'alas shalah, berarti wajib mengikuti Nabi untuk mengajak untuk melakukan perintah Nabi tadi. Ayo sholat. Nah, itulah kata ulama hikmahnya Nabi tidak adzan. Kalau seandainya Nabi adzan, apalagi wajib semuanya berjamaah. Tapi karena Nabi tidak mengumandangkan adzan, tapi beliau nyuruh Sayyidina Bilal atau Abdullah bin Maktum, ya sudah. Sholat berjamaah itu jadilah hukumnya berbeda pendapat. Di kalangan Syafi'iyah berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, tapi kalau di masjid menjadi fardu kifayah. Ya, di mazhab yang lain itu adalah hukumnya wajib fardu ain berjamaah tadi bagi yang tidak ada uzur syar'i. Nah, itulah yang menyebabkan beda pendapat. Nah, karena tadi alasan itu, yakni kalau Nabi mengumandangkan azan, maka jadilah hukumnya wajib bagi orang yang mendengar suara Nabi untuk sholat berjamaah. Nah, hikmahnya tadi Nabi tidak azan supaya hukumnya tidak wajib. Nah, oleh karena itu mereka mengatakan tetaplah azan yang lebih afdal, karena disebutkan dalam yang lain tadi ya, riwayat yang lain, siapa yang mengumandangkan azan lalu banyaklah orang yang sholat di situ, maka yang adzan akan mendapatkan pahala dari banyaknya orang yang sholat berjamaah di tempat itu. Bisa dipaham kira-kira? Namun kata ulama ada yang lebih afdal lagi, dan ini sepakat para ulama. Apa itu? Yaitu dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Wah, borong sudah kepalanya. Ya. Saya terkadang begitu tuh. Arti begitu tuh kalau seandainya saya bawa rombongan berjamaah umrah atau apa, tiba-tiba belum siap, ya saya sudah siap, saya biasanya adzan duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan pendek saja, nggak belagu-belagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ya? Sampai habis. Setelah habis baru saya suruh qomat. Baru ada salah satu yang qomat. Setelah qomat baru saya jadi imam. Nah, ya, jadi pahalanya numpuk di situ. Bisa dipaham kira-kira? Di Balikpapan ada dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Plus sekalian dia yang makmum. Itu bukan karena borong, karena memang nggak ada yang adzan di situ, nggak ada yang salat berjamaah. Ada nggak di situ? Ada di Balikpapan.
Berapa tempat itu orang cerita dengan saya. Ada dulu ya, ini cerita beneran nih, hadisnya sahih karena dia sendiri yang mengalami itu. Saya tidak sebutkan masjidnya dan saya tidak sebutkan daerahnya. Pokoknya ada salah satu daerah di Balikpapan, di tengah kota Balikpapan, bahkan saya bisa katakan tengah kota. Jadi masjid ini ya kayak kita, masjid kita ini samping-sampingnya ini rumah berdempetan kayak kita ini, dempetan masjid dengan rumah itu dempetan. Jadi kaumnya ini kai-kai dan beliau memang ditokohkan di situ. Beliau jadi imam dan sebagainya, ngajarin anak baca Quran, kalau ada orang tahlilan dan sebagainya beliau yang mimpin semuanya lah di masyarakat itu. Jadi waktu itu sholat subuh nih, beliau yang adzan, setelah adzan nggak ada yang datang juga. Tengok belakang, tengok kanan kiri, nggak ada orang. Lalu beliau ini agak kesal kan ya. Lalu beliau membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sampai selesai 40 kali terus sampai habis, nggak ada juga yang datang. Kesel beliau, marah beliau. Kai-kai ini umur 60 atau 70-an sudah. Sampai akhirnya nggak ada juga yang datang, lalu beliau qomat. Nah, sudah doa sudah pahala, sudah adzan dia lagi yang qomat. Beliau qomat, lalu beliau jadi imam. Kesel beliau tuh sama orang kampung nih. Padahal rumahnya deketan dengan masjid semuanya. Manusianya banyak di situ kan tengah kota. Kemudian setelah beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba ada beberapa orang rombongan jamaah tablik begitu masuk ke dalam masjid tadi melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salam, beliau melihat ternyata ada jamaah, beberapa orang, mungkin ada 6 atau berapa orang begitu. Apa kata beliau? Dicerita sama saya belum pernah ngelihat orang-orang itu, dan tiba-tiba mereka datang setelah salam, saya selesai salam, ya wiritan, mereka pergi tanpa ada bicara. Kata beliau, saya belum pernah lihat orang-orang itu, tapi bentuknya kayak jamaah tablik. Jadi saya bilang mungkin kayak itu malaikat itu, malaikat karena belum pernah ngelihat beliau. Bisa jadi malaikat membantu pian supaya dapat pahala jamaah. Ya mudah-mudahan itu adalah kabar baik dari Allah Ta'ala. Nah malam apa ini paginya, malamnya itu ada acara tahlilan. Biasalah kalau acara tahlilan kan banyak itu yang hadir, ya kan ya. Apalagi pas waktu makan, ramai itu. Ya, jadi setelah salat Isya, selesai tahlilan, ya kemudian tahlilan dan selesai tahlilan, sebelum makanan beliau ambil mikrofon. Beliau cerita tentang kejadian subuh tadi dari awal hingga akhir. Lalu beliau wanti-wanti karena kan tokoh di situ. Ya, disegani. Apa kata beliau? Nah, dengarkanlah bubuhannya. Bahasa Banjar kan? Subuh ini kalau nggak ada datang ke masjid, seikung-ikung nggak ada yang datang ke masjid, kunci masjid ini, kita tutup sekalian masjid ini kalau sudah dijadikan masjid. Daripada sekampungan berdosa ajarnya. Nah, tundukkan semua ini jamaah nih. Berselamatan, gancang benar makan, sholat subuh kada kuat. Tundukkan. Apa kata beliau pas subuhnya banyak nang sholat. Jadi setelah saya mendengar cerita itu, kayak bilang banyak nang sholat gurai, ketawa saya ketawa. Bagus kayak kalau kada dilelang aja tuh masjid itu sekalian, harus jadi masjid. Sarik aku jarsidin, marah kata beliau kan bahasa Banjar itu. Nah itu tuh manusia tuh. La ilaha illallah. Nah itu ada beberapa tempat seperti itu. Nah oleh karena itu ya kita kembali. Adzan ini sangat penting, syiar di dalam Islam tadi. Coba di kampung ini kalau nggak ada adzan, kita rasakan dulu waktu corona apa rasanya. Cuman adzan doang, itu pun alhamdulillah. Nggak ada sholat berjamaah, adzan doang, itu pun masih rindu kita ingin berjamaah. Ya kan ya? Adzan doang, habis itu tutup sudah. Nggak ada dengar kaset, nggak ada apa begitu. Dulu ya. Nah, di tempat lain sunyi sama sekali.
Jumat tutup semuanya, ya Allah, saya tuh tidak salat Jumat, apa itu ya Allah, sedihnya seumur-umur begini rasanya, ya kan ya. Ala kulli hal, bahkan orang yang salat Jumat dikatakan haram lah, keluar inilah pendapat ini pendapat itu, macam-macam. Sekarang apa ceritanya? Malahan yang nggak sholat Jumat mati duluan. Yang nggak sholat mati duluan, tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu saya juga tadi tugas ke rumah. Ya. Ya disuruh kan, kami kalau tanggung jawab, saya tunjukkan surat yang itu jamaah tanda tangan itu kan. Nah, itu saya tunjukkan. Ini Pak, semua jamaah tanda tangan. Kita sepakatan kan. Ya. Nah, saya tunjukkan itu. Ya itulah kita ya. Ala kulli hal. Sempat sebulan ya yang vakum sama sekali itu. Memang disuruh kan sudah tutup, tapi banyak yang berkeras tetap mau buka masjid waktu itu. Ala kulli hal. Nah, karena begitu pentingnya, kita lanjut ya. Karena begitu pentingnya adzan tadi, maka kita disuruh untuk mengikuti bacaan adzan tadi pada saat kita mendengar adzan. Ya, sebutkan dalam riwayat hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Nabi kita bersabda, ya, bersumber daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Apabila kalian mendengar kumandang adzan dari orang yang adzan atau dari muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Sang muadzin. Jadi ketika muadzin tadi Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sebelagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak usah. Ucapannya aja sama. Lagunya enggak diturutin. Nah, itu ikutin semuanya. Nanti ada hadis yang panjang ya, hadis yang panjang. Nah, dari hadis ini kata ulama, apa yang diucapkan oleh sang muadzin kita ikutin. Termasuk nanti ada bacaan hayya 'alas shalah. Kita ikutin hayya 'alas shalah. Baru tambahkan la haula wala quwata illa billah. Walaupun dalam hadis yang lain, ini panjang hadisnya, saya cuman kasihkan gambaran ya. Nabi mengatakan kalau ada orang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika sampai hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengar ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ujung hadisnya, siapa yang berkata demikian, la ilaha illallah, qala la ilallah, kemudian dia baca juga la ilallah dalam riwayat ini dengan hatinya, apalagi dengan lisan dan hatinya. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Orang yang menjawab panggilan adzan tadi, apa yang diucapkan oleh muadzin, dia juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pak, saking pentingnya itu nak menjawab adzan tadi. Nah, kita kembali sedikit tadi ya. Di sini dalam hadis ini ya, hadis Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, di sini yang hadisnya panjang ya. Di sini Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak perlu pakai hayya 'alas shalah. Tapi sebagian ulama mengatakan sambunglah masukkan hayya 'alas shalah lalu tambah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma qala al muadzinu. Apabila kalian mendengar apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin tadi. Samakan semuanya. Nah, oleh karena itu, aku lihat di sini ada beda pendapat. Ketika sampai muadzin membaca hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka dua pendapat. Jawabannya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan langsung saja la haula wala quwata illa billah, ya. Langsung saja. Pendapat yang kedua mengatakan hayya 'alas shalah dulu atau hayya 'alal falah, lalu la haula wala quwata illa billah. Nah, saya pribadi
mengambil pendapat yang kedua ini. Digabungkan semuanya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Hayya 'alal falah, saya juga hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Mudah dipaham kira-kira? Semua punya dalil, semua boleh caranya, dan itu hukumnya sunnah. Nah, yang tidak boleh adalah orang dia mendengar adzan tapi dia nggak jawab adzan. Nah, ini parah ini. Malah ngobrol, malah apa? Orang adzan makin nyaring apa karaoke. Orang adzan makin nyaring musik. La ilaha illallah. Nggak boleh begitu ya. Kalau ada nang adzan baru di dalam masjid berkesa aja. Makruh hukumnya. Makruh ya. Ada ulama yang memakruhkan. Walaupun ke ulama ini yang mengatakan menjawab adzan ini hukumnya sunnah ya. Menjawab adzan ini sunnah, tapi hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan, tapi wallah alam di mana ambilannya ya, saya tidak tahu pasti. Cuman salah satu yang menyebabkan seseorang itu mati dalam su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu adalah jelek kesudahan matinya. Alias matinya enggak bagus. Lawanan su'ul khatimah kan apa ya? Husnul khatimah, matinya baik. Nah, ini matinya enggak baik. Salah satu penyebabnya itu adalah apabila dikumandangkan adzan, dia tidak mau menjawab adzan. Bahkan dia sendiri yang ngobrol. Orang adzan dia ngobrol, ribut ini itu, begaya-begaya. Ini enggak boleh. Bisa menyebabkan, kata ulama nih, tapi wallahu alam di mana ambilannya. Itu kata ulama bisa menyebabkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ya. Nah begitu juga setelah adzan, hadis agak panjang ya. Intinya setelah adzan disunahkan kita membaca doa. Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafata wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmuda lilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah dalam hadis Abu Daud Bukhari itu sampai wasilah wal fadilah wa ba'athu langsung saja ya. Tapi ala kulli hal intinya doa setelah adzan itu sangat baik dibaca. Apa fadilahnya? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi ini, An-Nasai dan Ibnu Majah, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang tersebut apa ya bahasa gitunya? Mesti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Nabi jamin nih, orang yang suka menjawab adzan, maka ku jamin bahasa kitanya kata Nabi ya, dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Saking pentingnya itu ya. Walaupun hukumnya kata ulama sudah, tapi jangan diremeh-remehkan, apalagi dihina-hinakan. Anda apa-apa adzan biar aja ribut. Jangan ya. Halat syafaati, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu ya. Insyaallah nanti saya tanggal 5 akan berangkat haji bersama rombongan. Kembali nanti di tanggal 30 Juni. Berangkat tanggal 5 Juni, kembali tanggal 30 Juni insyaallah. Ya, minta doa, minta halal, minta ampun. Insyaallah nanti setelah haji kita akan menyambung lagi pelajaran kita ya. Dan sekali lagi kami undang semuanya untuk hadir di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat. Acaranya adalah syukuran anak santri kami dan wisuda ya. Wisuda di pesantren. Mungkin seperti itu. Nggih Pak Haji, ada Pak? Itu yang masalah sholat sunnah itu kan ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat sunnah untuk qobliyah atau qobliyah itu kan lebih bagus di rumah ya. Tapi ada juga hadis yang menyatakan sebelum mengadakan adzan kita lebih bagus sudah di masjid Ya. termasuk yang sholat sunnah isra atau syuruk tadi itu Ya. Itu kalau dilaksanakan di rumah lebih afdal atau dalam masjid seperti itu. Begini ya, salat sunnah itu memang ada disebutkan dalam riwayat hadis, zayyinu buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah kalian itu dengan salat dan baca Al-Quran. Di sini maksud salatnya adalah salat sunnah. Tapi tidak semua salat sunnah itu dianjurkan di rumah.
ada beberapa salat sunnah yang memang lebih afdal di masjid. Ya, salah satunya adalah itu salat apa namanya ini? Salat duha itu sunnah di masjid. Salat berjamaah, tarawih dan sebagainya itu sunnah di masjid. Qabliyah ba'diyah ada yang mengatakan di rumah, tapi kata ulama kalau seandainya kita di rumah qabliyah ba'diyah itu menjadikan malas, maka lebih afdal di masjid. Coba potongan kita nih, setelah kita sholat zuhur umpama, langsung pulang ke rumah, dapat jangan kita sholat ba'diyah. Ya, 1000% potongan kita ini malas sudah, apalagi sudah di depan makanan, istri sudah masak dan sebagainya, nanti ajalah sholat. Nah kata ulama kalau seandainya itu menjadikan malas atau bisa tertinggal, sholat qobliyah ba'diyah adalah di masjid. Nah bagi kita juga tadi yang sholat isyraq ya di masjid. Nah kecuali perempuan memang di rumah nih ya. Nah, memang ada riwayat mengatakan ya walaupun beda pendapat ya ala kulli hal, kalau ada perempuan sholat di rumah, mengambil pendapat yang mengatakan perempuan sholatnya itu afdal di rumah afdal maka lebih afdal dalam kamarnya umpama ya, ala kulli hal dia sholat isyraqnya nanti setelah masuk timbul matahari dan sholat di tempatnya dia. Ya seperti itu ya. Oh iya di masjid karena memang hadisnya seperti itu. Kalau ingin mendapatkan pahala haji dan umrah sesuaikan dengan hadis tadi. Tapi bukan berarti kalau seandainya ada orang sholat pulang sholat subuh lalu dia sholat isyraq tetap dapat pahala. Cuman fadilah tadi yang dapat pahala haji dan umrah berkurang atau mungkin ya cuman umrahnya aja mungkin. Ya ala kulli seperti itu. Bisa dipaham kira-kira? Baik cukup sekian, insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.